Sekolah Minggu GKI Bintaro. Halo. Sebentar adik-adik ya, kakak buka dulu maskernya. Adik-adik, jangan lupa ya, kalau kita keluar rumah kita selalu pakai masker. Dan juga kalau meletakkan maskernya jangan diletakkan sembarangan. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Oma, opa, mama, papa, kakak, dan adik-adik semuanya? Wah, luar biasa. Ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kakak mempersilahkan adik-adik untuk mempersiapkan diri, siapkan Alkitabnya, siapkan uang persembahannya, dan yang pasti siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik, agar kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sudah siap semuanya? Yuk kita akan mulai ibadah kita. Dari hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya, Tuhan Yesus tetap ada di hati kita. Tuhan Yesus tetap menjadi Raja kita adik-adik ya. Nah, segala-galanya. Yuk, kita angkat pujian Senin Selasa yang akan dipimpin oleh Kak Melva. Silakan Kak Melva. Senin Selasa engkau tetap Raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa engkau tetap Raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, terima kasih pujiannya luar biasa ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau angkat pujian dulu adik-adik ya. Nah, kita akan mengangkat pujian lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan dipimpin oleh ada Selo, ada Sang, dan ada Melo. Yuk, kita akan angkat pujian ini sama-sama. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi
Terima kasih Melo, Sang, dan juga Selo untuk pujiannya. Nah, sekarang Kakak persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah pimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus, jika sebentar ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, tolong kami ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pembaca firman, pendengar firman, dan juga pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau juga mau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan mau sertai tutur dan kata hamba ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Nah, buat adik-adik yang masih kecil-kecil, mama papanya bisa mendampingi dan bisa membacakannya ya. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibacakan oleh teman-teman kita bernama Gerson, Agnes, dan Abigail. Ya, silakan. 20 ayat 24 sampai 28, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terima kasih Gerson, Abigail, dan Agnes untuk membacakan firman Tuhannya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang lebih mendalam, ya adik-adik, kadang-kadang ada hal-hal yang sangat meragukan atau kita ragu-ragu adik-adik ya. Tapi apa ya hal-hal yang membuat kita sangat ragu-ragu? Nah, yang kebenarannya meragukan ya. Nah, kadang-kadang kita benar nggak ya? Masa sih? Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar untuk mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelumnya kita mau menyaksikan dulu ya, bagaimana seperti apa nih hal-hal yang meragukan ya. Nah, kita akan simak dulu ceritanya melalui film ini ya. Adik-adik kita tonton sama-sama ya filmnya. Cerita Alkitab, Yesus menampakkan diri pada Thomas. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya untuk memperlihatkan bahwa dia sudah hidup. Salah satu murid bernama Thomas tidak bersama murid-murid lainnya saat Yesus hadir. Murid-murid lain memberitahu Thomas bahwa mereka bertemu Yesus. Tapi Thomas berkata, "Aku tidak percaya jika belum melihat luka-luka di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya." Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian para murid berkumpul dalam rumah. Kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka.
Dia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkan di lambungku. Jangan tidak percaya, tapi percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Apa kamu percaya karena kamu telah melihat aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Katina, maju 3 langkah ke depan. Hadap kanan. Ambil benda yang ada di depan. Nah, adik-adik, maaf ya, ditutup matanya, tidak bisa melihat. Ya, tadi hampir kesandung kakak ya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu adik-adik ya, ragu-ragu, ya, tidak yakin dengan aba-aba yang tadi disampaikan Kak Made. Terima kasih Kak Made. Nah, tadi Kak Made suruh kakak untuk maju ke depan, tapi dengan mata ditutup, ya. Tapi kakak ragu-ragu. Ya adik-adik ya. Nah, maju enggak ya, kesandung enggak nih, gitu ya. Tapi kakak harus ikuti instruksi itu. Kalau tidak, ya entah apa yang akan terjadi, ya. Mungkin kakak nggak bisa nih bawa Alkitabnya tadi, ambil bendanya tadi nih, ya. Nah, adik-adik, itu juga yang terjadi pada Thomas, ya. Thomas ragu-ragu, ya. Thomas ragu-ragu, Thomas tidak percaya, ya. Dia katakan apa? "Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Sekali-sekali aku tidak akan percaya," kata Thomas, ya. Padahal murid-muridnya sudah mengatakan sedemikian jelasnya adik-adik ya, tapi dia tetap tidak akan percaya. Nah, akhirnya sampai Tuhan Yesus datang menyapa Thomas, barulah dia percaya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Thomas, katanya kamu mau mencucukkan jarimu ke tanganku ya, ke bekas lukaku." Nah, akhirnya Thomas baru percaya adik-adik. Nah, terus Tuhan Yesus katakan apa? Di ayat yang yang terakhir ke ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, di sini kita diajari kalau kita tetap yakin dan tetap percaya melalui firman-Nya, ya. Walaupun kita tidak melihat secara fisik tentang Tuhan Yesus, bagaimana rupanya Tuhan Yesus, ya. Tetapi kita diajarkan, dituntun untuk tetap percaya. Apa tuntunan kita? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti, ya, kita akan tahu. Nah, adik-adik, kita juga adik-adik ya, diajari untuk menuntun teman-teman kita, untuk menuntun orang-orang yang belum yakin, belum percaya, belum yakin kalau Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, ya. Belum percaya bahwa itu Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Nah, sekarang kita diajarkan untuk menuntun teman-teman kita, ya. Kita sendiri juga jangan ragu-ragu, ya. Bagaimana kita akan menuntun orang lain kalau kita sendiri ragu-ragu dan kurang percaya? Nah, mari adik-adik, keraguan-raguan itu kita hilangkan, ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dan Dia yang membawa damai sejahtera. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi adik-adik ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga.
Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan masuk persembahan. Sebelum masuk persembahan, kakak beritahu kepada adik-adik ya, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu titipkan ke papa dan mama, bisa diserahkan ke gereja. Atau papa dan mama minta tolong ditransferin ke rekening gereja. Nomornya tertera di bawah ini ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya kita angkat pujian, beri syukur sambil sambil memberikan persembahan. Silahkan adik Selo, Sang, dan juga Melo. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekolah minggunya belum selesai ya. Kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini. Aktivitas kita apa hari ini? Nanti kakak peragakan. Adik-adik, aktivitas kita hari ini membutuhkan kertas ya, atau karton ya. Atau adik-adik bisa siapkan bekas buku. Bekas buku itu kan di belakangnya itu ada ya adik-adik, nah bisa disiapkan. Nah, dan juga gunting, alat peraga, alat tulis, dan juga pita atau tali ya. Nah, adik-adik kita akan mulai ya. Kita akan buat apa ya? Nah, kita akan menceplak tangan kita ya di kertas ini ya. Kita akan gambar adik-adik seperti ini. Ya. Nah, adik-adik, setelah kita gambar seperti ini, kukunya kita buat ya adik-adik ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini adik-adik bikin tanda paku ya, lubang hitam seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu adik-adik tulis di sini kata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya di ayat 29 tadi ya, Yohanes 20 ayat 29 yang B ya, yang kata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik tulis, kemudian setelah itu adik-adik gunting ya, adik-adik gunting sesuai dengan potongan jarinya ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini ya, adik-adik bisa kasih lubang ya. Ya, seperti ini kakak kasih lubang ya. Ya. Kemudian adik-adik bisa kasih pita. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Nah, ini ya. Setelah itu adik-adik bisa selipkan di dalam Alkitab adik-adik. Nah, jadilah selipan Alkitab ya. Atau adik-adik bisa gantung di kamar adik-adik.
ya di meja belajar adik-adik. Jadi adik-adik selalu ingat kata-kata apa nih ya dalam Alkitab, ya. Nah, demikian adik-adik aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan aktivitas. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Tapi bukan berarti minggu depan adik-adik nggak sekolah minggu lagi. Kita tetap sekolah minggu, ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Setelah kakak berdoa, kita nyanyi Bapa terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat online Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca Tuhan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari selepas hari. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak ragu-ragu Tuhan. Walaupun kami tidak melihat secara fisik Engkau hadir Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan kalau Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah kami juga boleh menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kami yang ada dan di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang pada tanggal 26 April besok Tuhan, kakak-kakak kelas 6 akan menghadapi ujian Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Berikan kemampuan kepada mereka, akal pikiran mereka Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh mengerjakan ujian itu dengan jujur Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka juga berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan kakak-kakak kelas 6 ini ke dalam pangkuan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami Tuhan, yang dari kelas TK sampai dengan kelas 6 Tuhan, yang akan menghadapi sampai dengan kelas 5 Tuhan, yang akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan juga mau tolong kami ya Bapa. Berikan kami kemampuan Tuhan, agar kami juga boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan mengerjakannya secara jujur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan pimpin, berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau juga berkati persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kau juga mau tolong tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik jaga selalu kesehatan. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan juga jangan lupa menjaga jarak dan juga cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Sampai jumpa adik-adik.